Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya masih tentang penerapan hukum Newton. Pada minggu sebelumnya sudah kita bahas bagaimana penerapan hukum Newton pada suatu balok yang diletakkan di atas bidang datar yang kasar, sehingga ada dua buah gaya di sini. Ada gaya F yang ditarik ke depan dengan gaya M yang berlawanan arahnya ke belakang. Tentukan percepatan dari balok ini. Jadi kita menganalisa dari hukum 2 Newtonnya sigma Fm kali A. Sigma F ini bisa diwakili oleh gaya F dan gaya Fg yang arahnya saling berlawanan, sehingga dalam penulisan pada hukum 2 Newtonnya maka F-nya kita kasih tanda positif, sedangkan Fg-nya dengan tandanya adalah negatif karena saling berlawanan arah, sehingga ditulis F dikurang Fg sama dengan M kali A. Nah, itu yang kemarin. Nah, bagaimana kalau kemudian untuk rumus ini bisa kita rubah bentuknya menjadi A sama dengan F dikurang Fg dibagi M. Nah, bagaimana kalau misalnya contohnya seperti ini, sebuah balok berada di lantai kasar, kemudian ditarik dengan gaya F 10 Newton, tapi membentuk sudut 60 derajat. Lantainya kasar. Berarti di sini ada gaya arahnya membentuk sudut 60 derajat yang besarnya 10 Newton. Nah, bagaimana kita menerapkan hukum 2 Newtonnya? Apakah sama saja dengan F dikurang Fg sama dengan M kali A? Tentu tidak. Karena di sini gaya F ini arahnya membentuk sudut. Kita tidak bisa membuat F ini positif kemudian Fg negatif, karena dia tidak saling berlawanan arah. Nah, untuk itu maka caranya adalah kita harus mencari komponen vektor gaya F ini yang arah sumbu X-nya, sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam persamaan hukum kedua Newtonnya yang saling berlawanan arah nantinya. Jadi caranya vektor gaya F ini diproyeksikan pada sumbu X yang menghasilkan Fx. Jadi hasil proyeksi gaya F terhadap sumbu X namanya Fx. Nah, Fx dengan Fg ini kan saling berlawanan arah, sehingga inilah yang kita masukkan ke dalam persamaan hukum Newton. Jadi untuk hukum Newtonnya sigma F ini makanya kita gantikan dengan Fx dikurang Fg, di mana Fx arahnya yang ke kanan, sedangkan Fg arahnya ke kiri. Jadi bukan gaya F-nya yang kita masukkan, tapi gaya Fx-nya. Karena gaya Fx inilah yang saling berlawanan, yang arahnya searah dengan sumbu horizontalnya atau sumbu X-nya. Jadi kita menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X-nya saja. Jadi Fx dikurang Fg sama dengan M kali A. Nah, berapakah besar dari gaya Fx ini? Nah, untuk menentukan besar dari gaya Fx ini kita menggunakan trigonometri. Kita masih ingat bahwa ada istilah cos sami. Cos sudut sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Jadi kalau sudutnya 60 berarti cos sudut 60 sama dengan sisi sampingnya. Mana sisi sampingnya? Yaitu gaya vektor Fx ini. Sampingnya Fx, sedangkan sisi miringnya adalah F. Jadi bisa kita tulis cos 60 sama dengan Fx per F. Sampingnya Fx dan sisi miringnya adalah F. Nah, itu cara menentukan berapa besar gaya Fx-nya. Jadi kalau kita rubah bentuknya berarti Fx sama dengan F dikali cos 60. Nah, F di sini diketahui 10 Newton, berarti 10 dikali cos 60. Sedangkan cos 60 itu ketetapannya adalah 0,5 atau setengah. Sudah kita bahas pada materi trigonometri. Jadi 10 dikali cos 60 sama dengan 10 kali setengah, hasilnya adalah 5 Newton. Nah, itu cara menentukan besar Fx-nya. Karena Fx inilah yang akan kita masukkan ke dalam persamaan ini. Bukan gaya F, makanya harus dicari dulu berapa Fx-nya. Nah, misalnya diketahui massa balok itu adalah 1 kg
dan gaya gesekannya 4 Newton. Walaupun sebenarnya kita bisa menentukan berapa gaya gesekan ini dari analisa gaya yang bekerja pada sumbu Y. Tapi tidak usah kita bahas karena sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Jadi langsung kita masukkan nilainya Fg itu sama dengan 4 Newton. Nah, baru kita masukkan ke persamaan hukum Newtonnya. Fx tadi nilainya 5, Fg diketahui 4, berarti 5 dikurang 4 sama dengan masanya 1. Berarti 5 dikurang 4 sama dengan 1 kali A. 5 kurang 4 sama dengan 1, dan 1 kali A sama dengan A. Jadi hasilnya adalah percepatan dari balok ini sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, itu cara menganalisa hukum Newtonnya untuk balok yang ditarik dengan gaya ke depan tapi membentuk sudut tertentu pada lantai yang kasar. Contoh selanjutnya adalah pada bidang miring. Misalnya ada sebuah balok berada di atas bidang miring yang licin. Berarti kalau licin berarti nanti tidak ada gesekannya. Di mana sudut kemiringannya theta. Theta ini bisa aja misalnya 30, 40, 45, 60 atau sebagainya. Tentukan percepatan balok tersebut. Jadi kalau dia berada di atas bidang miring yang licin, tentu dia akan meluncur berapa percepatannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menggambarkan dulu gaya yang bekerja pada balok. Kita gambarkan vektor gaya-gaya yang bekerja pada balok. Yang pertama ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi tidak mengikuti bidang miringnya, tapi arahnya tetap ke bawah. Kemudian ada gaya normal yang tegak lurus bidang. Karena bidangnya miring, maka gaya normalnya tegak lurus pada bidang miring tersebut. Nah, dan gaya gesekannya tidak ada. Kalau tidak ada karena lantainya licin, berarti yang ada pada balok ini yaitu gaya berat dengan gaya normal saja. Tidak ada gaya gesekan, tidak ada gaya tegangan tali. Nah, selanjutnya kita ingin menganalisa hukum Newtonnya. Misalnya kita ingin menganalisa hukum Newton pada arah mendatar atau sumbu X, sigma Fx M kali A misalnya. Tentu kita harus punya pedoman mana yang sumbu X, mana yang sumbu Y. Karena bidangnya licin, berarti kita mengasumsikan bahwa sumbu X dan sumbu Y nya juga miring. Nah, seperti ini. Jadi yang searah dengan bidang miringnya itu adalah sumbu X, kemudian yang tegak lurus itu sumbu Y nya. Jadi sumbu X nya yang searah lantai, yang tegak lurus namanya sumbu Y. Jadi untuk itu makanya vektor gaya berat ini kita proyeksikan terhadap sumbu X. Nah, ini diproyeksikan terhadap sumbu X, namanya adalah Wx. Karena sumbu X nya nanti juga miring, sehingga Wx nya juga miring. Kemudian pada sumbu Y proyeksinya disebut dengan Wy. Nah, karena pada sumbu X yang ada gaya pada sumbu X hanya Wx, berarti sigma Fx kita gantikan dengan Wx sama dengan M kali A. Karena pada arah sumbu X yang ada hanya gaya Wx, tidak ada gaya gesekannya, berarti sigma Fx sama dengan Wx sama dengan M kali A. Nah, pertanyaannya berapakah nilai dari Wx ini? Nah, Wx ini untuk menentukannya tentu kita harus menggunakan trigonometri. Jadi sesuai dengan teori dalam matematika, sudut kemiringan ini sama dengan sudutnya yang ada di sini. Jadi nilainya sama dengan di sini. Jadi untuk menentukan berapa besar Wx, kita menggunakan trigonometri yaitu sin demi. Sin demi sisi depan sudut sama dengan sin sudut theta sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi miringnya. Jadi kalau kita lihat ini sudutnya, berarti depan sudutnya ini adalah garis putus-putus yang warna merah ini. Nah, besarnya ini sama dengan Wx. Karena panjangnya sama, berarti sisi depannya sama dengan Wx, sedangkan sisi miringnya adalah W. Tapi bentuknya nggak miring, karena segitiganya
sudah diputar seperti ini, makanya bentuknya tidak miring. Sebenarnya ini adalah sisi miring, karena sisi miring adalah sisi yang paling panjang pada suatu segitiga. Jadi kalau kita perhatikan segitiga ini, sisi miringnya adalah W ini. Jadi makanya sin theta adalah sisi depan Wx dibagi sisi miringnya W. Sin theta Wx per W. Jadi kalau kita putar bentuk segitiganya ini kan bentuknya seperti ini. Ini tetanya. Nah ini sisi sampingnya WY. Nah ini sisi miringnya W. Dan ini sisi depannya Wx. Makanya dapatlah sin theta Wx per W. Sisi depan per sisi miring. Kalau kita rubah bentuknya maka Wx sama dengan W sin theta. Kita kali silang, kemudian kita masukkan nilai Wx ini ke sini. Wx berarti W sin theta sama dengan M kali A. Kita tahu bahwa W itu adalah gaya berat. Gaya berat rumusnya adalah M kali G, berarti M kali G kali sin theta sama dengan M kali A. Nah di sebelah kiri dan kanan ada M, berarti bisa dibagi atau dicoret saja, sehingga yang tersisa adalah G sin theta sama dengan A. Jadi untuk menentukan percepatan balok ini bisa ditentukan dengan persamaan G sin theta. Jadi kesimpulannya, percepatan balok ini tidak ditentukan oleh massa, tapi hanya ditentukan oleh sudutnya saja, sudut kemiringannya. Sedangkan G-nya kan tetap 10 meter per sekon kuadrat gravitasinya. Berarti yang menentukan percepatan suatu benda di atas bidang miring itu hanya sudut kemiringannya. Semakin besar sudut kemiringannya, tentu percepatannya juga akan semakin besar. Buktinya misalnya pada contoh soal seperti ini, pada LKS-nya itu ada di halaman 11 nomor 15. Jadi besar percepatan yang dialami sistem pada gambar berikut adalah, ini bisa langsung kita jawab dengan melihat sudut kemiringannya 30 derajat. Sedangkan harga W yang 60 ini saya kira tidak berpengaruh, karena persamaannya A sama dengan G sin theta. Jadi kalau kita masukkan nilainya berarti G-nya 10, tetanya 30, berarti 10 kali sin 30. Sin 30 kita tahu nilainya setengah, berarti 10 kali setengah, berarti sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi langsung aja kita jawab, berarti hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat, yaitu A. Nah seperti itu. Jadi pada bidang miring yang licin, ini yang licin, yang menentukan besar percepatannya adalah ada sudut kemiringan dari bidang miring itu sendiri. Semoga bisa dipahami. Kemudian kerjakan tugas, kemudian upload hasilnya di Classroom. Ini ada bidang miring tapi lantainya kasar. Kemudian massa baloknya 1 kg berada di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesekannya μk 0,25. Berarti kalau gesekan kinetis, berarti diasumsikan balok ini bergerak. Jika sudut kemiringan 37 derajat, sin 37 0,6, cos 37 0,8, yang pertama gambarkan diagram gayanya. Jadi seperti yang di atas digambarkan gaya normal, gaya berat, Wx-nya, Wy-nya, kalau ada gaya gesekan gambarkan gesekannya. Kemudian tentukan gaya normalnya, tentukan besar gaya gesekan, dan tentukan besar percepatan balok. Silakan dikerjakan. Kemudian diupload ke dalam Classroom-nya. Terima kasih.